Oke, mungkin pernah di antara kita yang bertanya, apa sih sebenarnya singkatan dari kata kepo, kata COD, kata PO, ya, dan masih banyak lagi singkatan-singkatan dalam bahasa Inggris ya, yang kekinian, yang mungkin kita juga belum tahu singkatannya apa, tapi kita tahu ini kapan kita gunakan seperti itu ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas 32 singkatan dalam bahasa Inggris kekinian. Oke, jadi ini adalah singkatan-singkatan dalam bahasa Inggris kekinian yang wajib Anda ketahui. Oke, jadi jangan kemana-mana, let's check this out. Hello everyone, welcome back to English with Mr. Delvin, and today we are going to talk about several words in English ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa singkatan dalam bahasa Inggris. Tepatnya 32 singkatan dalam bahasa Inggris kekinian ya, singkatan bahasa Inggris kekinian. Oke, ya, mari kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama ya. Mungkin ada yang bertanya, apa sih itu sebenarnya AFAIK ya, AFAIK. Oke. AFAIK itu IK adalah kependekan dari as far as I know ya, yang artinya sejauh yang saya ketahui. Jadi singkatan ini biasanya digunakan saat kita ingin berbagi informasi, tapi ya informasi sebatas yang kita ketahui seperti itu ya. Jadi kita bisa mengatakan ya as far as I know, biasanya kalau mau disingkat yaitu AFAIK ya. Oke, itu adalah yang pertama. Yang kedua, kita punya kata yang disingkat AFK, atau biasa sekarang itu anak-anak kalau main games, bukan hanya anak-anak ya, kita orang dewasa juga banyak yang suka games, itu biasanya mengatakan AFK. AFK itu adalah kependekan dari away from keyboard ya, tahu ya keyboard ya, keyboard entah keyboard laptop ataupun kayak keyboard PC ya, computer like that. Oke, yang memiliki arti jauh dari keyboard ya. Istilah ini sering digunakan dalam game online ketika seorang tidak bergerak dalam permainan, atau dia keluar dari permainan, atau dia tidak bisa chatting karena dia AFK ya, seperti itu. Oke, AFK ya, biasa disebut AFK ya, untuk mereka yang suka main games online seperti itu. Dan berikutnya kita punya ANW. ANW itu singkatan dari atau kependekan dari anyway, yang memiliki arti omong-omong atau bagaimanapun ya. Singkatan ini sangat umum ya digunakan saat kita memulai suatu pembicaraan atau mengalihkan pembicaraan dari topik yang satu ke topik yang lain ya. Kita biasa mengatakan anyway. Ya, itu kita biasa gunakan dalam percakapan juga seperti itu. Tapi biasa juga disingkat ANW ya. Of course this is in the written form ya, dalam bentuk tertulis. And then the next words ya, kata yang berikut bisa Anda perhatikan. Yang pertama itu ASAP, biasa disingkat ASAP ya, as soon as possible, yang memiliki arti secepatnya atau sesegera mungkin ya. Singkatan ini biasa digunakan untuk kita saat kita meminta sesuatu terhadap orang lain dan berharap hal itu dikerjakan sesegera mungkin ya, as soon as possible. BRB atau BRB ya. BRB adalah kependekan dari be right back, yang memiliki arti segera kembali ya. Saat kita ingin menginformasikan bahwa kita akan izin sebentar, terus itu kita akan segera kembali dalam pembicaraan, kita dapat menggunakan singkatan ini, BRB ya. Misalnya sedang chatting dalam grup atau apa, atau dalam sebuah meeting online, terus kita mau izin keluar ya, just type BRB, be right back. And then the next one, wah ini cukup populer sudah ya, BTW. BTW ya, by the way, yang memiliki arti omong-omong. Ini mirip dengan yang tadi ya, yang anyway. By the way. Anyway. Ini mirip ya, omong-omong. Jadi mereka mempunyai makna yang mirip ya, sama.
Oke, yang berikutnya kita ada kata-kata, nah ini COD. Ini biasanya yang suka belanja online ya. Kalau yang suka belanja online pasti paham sekali ini COD. Tapi saya pernah menemukan ini ya, teman bikin story gitu COD, tapi ditulis di situ COD bukan cash on delivery waktu itu, saya lupa. Cost ya, cost on delivery. Tapi sebenarnya arti yang sesungguhnya COD itu adalah cash on delivery. Jadi bayar di tempat seperti itu ya. Kita pesan barang, kita order barang, barang datang baru kita bayar. Itu namanya COD. Yang berikut CMIIW ya, atau CMIIW adalah kependekan dari correct me if I'm wrong, yang memiliki arti koreksi jika saya melakukan kesalahan ya. Jika saya salah ya dikoreksi seperti itu. Karena jika ditulis akan sangat panjang dan memakan waktu, biasanya disingkat, jadinya menggunakan singkatan ini ya, CMIIW atau CMIIW ya, seperti itu. Oke, kita ke kata yang berikutnya yaitu DIY. Oke, DIY ini juga sudah cukup populer, secara khusus itu dalam art and craft yang berhubungan dengan seni. Kependekan dari do it yourself yang memiliki arti lakukan sendiri. Singkatan ini sering digunakan saat seorang menyebutkan bahwa kerajinan atau keterampilan yang dia miliki itu adalah hasil dari karyanya sendiri. That is DIY, do it yourself. Jadi dilakukan sendiri, oke, seperti itu. Jadi misalnya sekarang itu kalau kita biasa lihat tuh orang biasa bikin ban ya, ban mobil bisa jadi meja, ban mobil bisa jadi kursi. Itu adalah bagian dari ini produk ini ya, DIY, do it yourself. Jadi melakukan kreativitasnya sendiri seperti itu. Oke, yang berikutnya kita punya DM. DM ini juga cukup populer sekarang. DM ini adalah direct message, artinya pesan langsung. Ini biasanya digunakan untuk Instagram ya. Oke, if you have information atau jika Anda mau menyampaikan sesuatu, DM aja ya. DM. Oke, ini direct message. Biasanya untuk istilah digunakan di Instagram ya, DM, direct message. Jadi saat kita berada di grup discussion atau grup diskusi grup seperti itu dan ingin menginformasikan hal tertentu kepada seseorang secara spesifik, maka kita dapat menggunakan ini ya, direct message, pesan langsung. Tapi ini biasanya lebih populer digunakan untuk istilah di Instagram seperti itu ya. Oke, yang berikutnya kita punya FGD atau FGD ya. Kita punya FGD. FGD ini adalah kependekan dari Focus Group Discussion yang memiliki arti fokus diskusi kelompok. Jadi singkatan ini umumnya digunakan pada kegiatan di organisasi. Ketika kita ingin membentuk kelompok diskusi seperti itu namanya FGD atau FGD ya, Focus Group Discussion. Oke, kita membentuk grup-grup diskusi dalam sebuah pertemuan, dalam sebuah organisasi atau mungkin di institusi tertentu seperti itu ya. Oke, yang berikutnya FYI ya, for your informations ya, yang memiliki arti sebagai informasi. Singkatan ini sangat sering digunakan ya di awal kalimat untuk memberitahukan informasi tertentu. Misalnya saya mau chat di grup gitu. Oke, Bapak Ibu, FYI for your information, sebagai informasi, terus saya sampaikan poin-poinnya. Itu FYI atau FYI. Oke, yang berikutnya adalah FYP. Wah, FYP ini lagi sangat trending ya, lagi sangat populer di TikTok ya. FYP ini adalah singkatan dari for your page yang memiliki arti untuk halaman Anda. Singkatan ini sangat populer ya di pengguna sosial media TikTok untuk merujuk pada halaman beranda di akun TikTok yang menunjukkan deretan video yang sedang populer. Jadi di TikTok itu walaupun kita tidak follow orang, kita tidak berteman orang, video mereka itu bisa ada di halaman kita ya, di beranda kita. Nah, itu namanya FYP ya, FYP itu. Oke, for your page. Nah, itu udah lagi rame juga sekarang ya dibicarakan FYP. Oke, the next one we have
Oke, this one is also popular, ya. Ini juga sudah sangat populer. GWS atau GWS adalah kependekan dari Get Well Soon. Ketika kita mendapat informasi teman kita sedang sakit atau kerabat kita sakit, kita bisa chat GWS, Get Well Soon, ya. Semoga lekas pulih atau semoga segera sembuh. Oke, dan berikutnya ada IDK. Oke, kita mengatakan I don't know, ya. I don't know kita singkat menjadi IDK. Ya, jadi IDK itu untuk merujuk pada kata I don't know, ya. IDK memiliki arti saya tidak tahu, ya. Sama seperti artinya kamu dapat menggunakan singkatan ini jika ada yang bertanya dan Anda tidak mengetahui jawabannya, Anda bisa mengatakan IDK, ya. I don't know. Oke, and then the next one we have IMO, IMO, ya. Adalah kependekan dari in my opinion, ya. Menurut pendapat saya, ya, kamu dapat menggunakan singkatan ini di saat ingin menyampaikan pendapatmu, ya. Jadi ketika kita ingin menyampaikan pendapat, ya, kita bisa menggunakan kata IMO, IMO, in my opinion, ya. Menurut saya. IRL, oke, IRL, in real life, oke, in real life, IRL adalah kependekan dari in real life yang memiliki arti dalam kehidupan nyata. Singkatan ini populer di dunia maya. Misalnya saat seorang sedang memberikan komentar di sosial media, ya, bisa juga dikatakan IRL. Oke, jadi situasi di dunia maya itu kadang berbeda dengan situasi di dunia nyata, in real life, IRL. Nah, ini juga salah satu yang sangat populer, yaitu kepo. Ya, kepo itu kita tahu bahwa itu adalah orang yang selalu ingin tahu. Tapi itu sebenarnya singkatan dari bahasa Inggris yang kependekan dari knowing every particular object, yang memiliki arti mengetahui setiap objek tertentu. Jadi kalau ada berita apa, ada informasi apa, dia selalu maunya tahu, ya. Pokoknya jangan sampai ketinggalan. Itu kepo, oke? Singkatan ini sering digunakan untuk menyebutkan seseorang yang serba ingin mengetahui detail informasi orang lain. Jadi kita mengatakan orang itu kepo, oke? And then the next one, ya, yang berikutnya kita punya LOL atau biasa di chat kita biasa lihat LOL, oke? LOL itu kependekan dari laugh out loud, laugh out loud, yang memiliki arti tertawa terbahak-bahak. Jadi ada chatting lucu seperti itu, terus kita tulis LOL, oke? Itu laugh out loud. Yang berikutnya kita punya MOM. Ini biasanya di organisasi, ya, atau lembaga formal lah biasanya, ya. MOM itu kependekan dari minutes of meeting. Ini adalah bagian dari notulen rapat, ya. Artinya itu catatan rapat seperti itu. Jadi biasanya kan kalau orang rapat itu ada namanya notulen rapat, atau kita bisa mengatakan MOM, minutes of meeting. Kita juga punya beberapa kata yang itu OOTD, adalah kependekan dari outfit of the day, yang memiliki arti pakaian hari ini. Jadi misalnya kalau kita mau janjian, ya, pakai pakaian yang sama, kita cukup chat, "Okay guys, today how about our OOTD, ya, outfit of the day." Jadi kita mau seragam nih hari ini, mau pakai pakaian apa, ya, outfit of the day, atau orang biasa menyebutnya dress code, ya, kayak gitu. Oke, OOT, that is out of topic. Jadi kita sedang membahas topik apa, orang ini meresponnya tentang apa, itu out of topic. Jadi di luar topik, ya. Oke. And then the next one, PO. Wah, PO ini cukup populer dan masih sering saya dengar orang mengatakan itu pre-order, ya. PO itu sebenarnya arti sesungguhnya adalah purchase order. Purchase order, ya. Purchase order yang artinya adalah pesanan pembelian, purchase order, ya. Oke, istilah ini sering digunakan saat kita melakukan pembelian barang, ya, purchase order, PO. Oke. And then the next one we have TBD, ya. TBD, to be discussed, yang memiliki arti untuk didiskusikan, ya. Jadi dalam sebuah rapat seperti itu seringkali kita menemukan beberapa materi yang perlu dibahas lebih lanjut, ya, maka kita bisa membuat catatan pribadi kita TBD, berarti to be discussed. Ini akan didiskusikan nanti, seperti itu.
Terus ada TBC. Nah, TBC bukan penyakit di sini ya. TBC, oke? Ini adalah kependekan dari to be confirmed yang memiliki arti untuk dikonfirmasi. Oke, jadi TBC itu adalah kependekan dari to be confirmed yang artinya sebuah keputusan yang belum final dan harus dikonfirmasi kemudian. Oke, jadi itu namanya TBC, bukan penyakit ya. Dan yang berikutnya ada TBH. TBH itu to be honest ya. To be honest itu artinya sejujurnya. Singkatan ini sering digunakan untuk menunjukkan bahwa informasi yang kita sampaikan adalah informasi yang memang tidak dibuat-buat, tidak dikarang ya. Jadi kita menyampaikan seperti apa yang sebenarnya. Oke, to be honest ya, to be honest ya. TBH. And then the next we have TMI. TMI adalah kependekan dari too much information. Ini biasanya ini artinya terlalu banyak informasi ya. Singkatan ini digunakan biasanya untuk menggambarkan informasi yang sebetulnya tidak terlalu penting atau tidak perlu diketahui. Jadi misalnya Anda bertemu seseorang atau dalam sebuah pertemuan seperti itu, ada orang yang suka menyampaikan informasi-informasi yang tidak terlalu penting seperti itu, yang harusnya langsung saja pada poinnya, masih ngomongin ini, ya itu ada seperti itu ya. Jadi too much information yang harusnya tidak penting dibahas seperti itu ya. And then we have Sherlock. Sherlock ini juga cukup populer sekarang. Misalnya kita mau mengunjungi sahabat, teman atau keluarga dan kita baru pertama kali, biasanya kan kita tidak tahu alamat tepatnya ya. Zaman sekarang itu sangat mudah, kita bisa minta mereka untuk Sherlock. Sherlock itu adalah berbagi lokasi. Jadi mereka mengirimkan lokasi ya atau mapnya mereka, sehingga ketika kita mau menuju ke tempat mereka itu akan lebih mudah ya untuk mencarinya. Oke, jika kita ingin berbagi lokasi dengan orang lain melalui biasanya ini percakapan online dan sering itu WA sih ya, WhatsApp. Oke, that is Sherlock. And then the next we have SFH atau SFH. Ini juga cukup terkenal secara khusus semenjak pandemi ya. Sejak pandemi, study from home. Jadi siswa-siswi kita ya, mereka mulai belajar dari rumah semenjak pandemi. Ya, sekarang sudah mulai kembali ke sekolah ya, untuk beberapa sekolah seperti itu. Oke, dan yang berikutnya WFH. WFH ini juga populer ketika masa pandemi, work from home, bekerja dari rumah. Kalau tadi siswa study from home, para pekerja work from home. Jadi hampir semua kantor ataupun beberapa lembaga itu mereka bekerja, karyawannya bekerja dari rumah semasa pandemi seperti itu ya, work from home. Yang berikutnya kita punya istilah VC. Wah, ini cukup populer ya, video call. Oke, yang memiliki arti panggilan video. Jika kamu ingin melakukan panggilan video, kamu bisa menggunakan singkatan ini agar lebih mudah. Video call, bahkan sekarang ada lagi rame, saya pernah bingung juga orang ngomong VN apa itu VN ya. VN itu ternyata voice note yang memiliki arti pesan suara. Jadi kadang orang kirim pesan WA itu pakai pesan suara ya, jadi dia rekam baru dia kirim, yaitu VN, voice note. Oke, ya, so those are the abbreviations of English that is quite popular nowadays. Jadi itu adalah singkatan-singkatan dalam bahasa Inggris ya, singkatan kekinian dalam bahasa Inggris yang wajib Anda ketahui ya, karena ini sangat populer di sosial media ya, secara khusus di zaman sekarang. Oke, semoga ini bermanfaat. Jika Anda suka dengan video ini, Anda boleh memberikan saya thumbs up, dan Anda boleh like dan juga share video ini kepada teman-teman. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe agar selalu mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Oke, thank you everyone for watching. May God bless you all and see you again next time. Bye bye.